Akhir pengajian, saya ingin sampaikan bahwasanya ya, tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih, pengajian saya libur semua. Ya, semua orang sedih. Ya. Saya tidak bisa umrah. Ya, 3 grup jamaah saya semua. Ya, jamaah pertama 90 orang, yang kedua sampai 400 orang, gagal semua. Ya. Yang ketiga, Allah alam bisa berangkat atau tidak, ada hampir 60 orang. Ya, saya juga pingin tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi, saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah. Semuanya sedih. Pengajian saja libur, saya pun sedih. Tapi bagaimana lagi? Ya. Tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza maradhal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita sholat malam, kita sholat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar, nggak sempat kita sholat malam, nggak sholat qobliyah dan ba'diyah. Tetap saja kita dapat pahala seakan-akan kita sedang sholat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya sholat Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala mereka terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur 2 minggu atau maksimal 1 bulan, mudah-mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah sehingga tidak bisa kita batasi 2 minggu. Karena kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh 2 minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah 2 minggu, butuh lagi 2 minggu, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan arahan dari pemerintah, ya, dan insya Allah mereka serius, ya, tidak, ini berdasarkan data-data yang mereka miliki, ya, maka mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya, bisa kembali lagi, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, kurangnya harta, kurangnya hasil bumi, buah-buahan, meninggalnya sebagian orang-orang yang dicintai, ya. Sedikit ujian, tidak banyak, maka basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ya, selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi, materi, ya, dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, dan hal yang lain yang tidak berjabat tangan. Jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukhrawi, yaitu berdoa. Jangan lupa doa zikir pagi petang, kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika, ya, min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk, ya. Seperti Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya, ya, seperti wabah dan yang lainnya, ya. Kemudian juga doanya di antaranya Allahumma inni a'udzubika, ya, min ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min zawali ni'matik wa tahawul afiyatik wa fuji'at nikmatik wa jami'i sakhatik. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Kenikmatan sehat, kenikmatan. Wa tahawul afiyatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari perubahan sehat menjadi apa? Sakit, ya. Kita berlindung kepada. Ini di antara doa-doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona. Dan jangan lupa silakan baca tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang 10 sebab untuk terhindar dari corona. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya, ya, apapun yang terjadi, kalau kita qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona, kita bersabar, kemudian meninggal, toh mati syahid. Lihat para sahabat tadi, bahkan mereka ingin meninggal karena apa? Penyakit wabah, ya. Ya. Kita tidak iman seperti mereka mungkin.
tidak berdoa ya Allah kenakanlah aku corona. Kita enggak seperti mereka ya. Ya. Tetapi kalaupun terkena kita bersabar ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat ataukah kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini, kemudian meremehkan ya. Oh, tenang, penyakit ini enggak bisa kena Indonesia. Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya. Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita enggak bakalan kena. Enggak usah gitu-gitu, serahkan kepada Allah. Ya, enggak usah kita sesumbar. Sumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena. Ya, berarti kondisinya bukan sepele. Ya, kalau pejabat sudah kena, ya, kemungkinan bisa juga kena. Ya, ini saja mungkin Allah alam bisawab yang bisa sampaikan.